Kan laki-laki harus punya prinsip hidup. Prinsip itu kalau bisa jangan ternodai dengan pandangan orang. Jadi saya udah beberapa kali juga menawarkan beliau ya untuk menjalankan perusahaan saya. Kan ada beberapa perusahaan, ada 8 perusahaan saya, PT semua. Bahkan saya ini udah memberikan mobil operasional sama beliau, lagi-lagi dipulangin. Serius, Pak? Iya, pulangin. Dan ibu saya itu memberikan, kan kita semua anak nih dapat warisan ya. Saya dapat warisan gitu kan, yang nilainya lumayan lah, miliaran juga kan gitu. Wah. Akhirnya saya dikasih oleh ibu saya pun nggak mau ditempatin. Firdaus Oiwobo, pengacara kontroversial itu dipermalukan oleh adik kandungnya sendiri. Hal ini terungkap ketika ada sebuah video menampilkan wawancara antara Firdaus Oiwobo dan adik kandungnya. Dan ketika diwawancarai, Firdaus mengungkapkan bahwa adik kandungnya tidak pernah mau menerima pemberian darinya, baik itu dari barang yang kecil sampai yang paling besar, termasuk perusahaan. Hal ini terungkap ketika adiknya menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak pernah menerima pemberian itu. Ia lebih puas dengan apa yang ada ia miliki sekarang dengan pekerjaan sebagai seorang tukang gojek dan hidup di rumah susun. Berbeda 180 derajat dengan Firdaus Oiwobo yang suka pamer harta. Bahkan baru-baru ini pernah mengungkapkan bahwa ia adalah cucu sultan, cucu dari Raja Banten, dan bahkan memiliki gunung yang terkandung di dalamnya itu adalah 2 juta metrik ton uranium yang mampu menghidupi penghuni bumi selama 1000 tahun. Ini memang ya perbedaan yang sangat jauh sekali antara dua orang kakak adik kandung ini. Dan dalam video ini juga ada ditampilkan bagaimana ibu kandung dari Firdaus Oiwobo memarahi anaknya Firdaus atau menegurnya karena melakukan tindakan yang tidak terpuji, yakni kericuan di dalam ruang persidangan dan bahkan naik di atas meja. Orang tuanya atau ibunya yang sudah sangat tua tersebut terpaksa menelponnya dan juga mengingatkannya. Ini seolah-olah seperti seorang anak kecil atau anak remaja yang lagi nakal-nakalnya sehingga harus diingatkan oleh orang tua. Dan dalam video ini juga kita akan mendengarkan dan menyaksikan bagaimana tanggapan reaksi dari para netizen ya terkait dengan ungkapan atau ucapan dari Firdaus Oiwobo, termasuk melakukan parodi statement-statement dari Firdaus dengan membuat video dubbing suara dari Firdaus Oiwobo. Untuk tidak penasaran, kita langsung saja ke video-videonya. Jadi gimana? Kalau masalah dukun lu percaya nggak? Ini adek gue nih, adek kandung nih. Dia sekarang ngojek. Grab ya? Gojek. Ini sarjana ekonomi nih, akuntansi, Mercu Buana, IP-nya 3, berapa dulu? 3,9. Tapi sayang, dia nggak mau kerja, maunya ngojek doang. Ya Allah. Kenapa sih lu nggak mau jadi orang kaya? Kenapa sih? Coba. Kenapa lu nggak mau jadi orang kaya? Seperti yang di Facebook. Di dunia ini kayak supermarket. Makin lu masuk belanja di supermarket, banyak ambil barangnya, lu pasti akan ketahan di kasir. Dan itu lu dituntut minta pertanggungjawaban. Apa? Bayar. Lu harus bayar apa ya barang yang lu udah ambil. Perumpamanya seperti itu di akhirat nanti pada masyar. Kalau seandainya orang udah terlanjur kaya kayak gue gimana? Kita mah manusia jalanin peran kita, takdir kita yang Allah berikan. Gitu aja. Nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu berlebih-lebihan. Intinya sih seperti itu di hidup di dunia nih. Nggak usah berlebihan, karena Tuhan Allah itu nggak suka hamba yang berlebih-lebihan. Biasa aja, lu sekarang dikasih kadar takdir oleh Allah sebagai pengusaha kaya raya atau apa gitu, lu jalanin aja tapi jangan berlebihan. Lu nggak suka kalau jadi orang kaya? Lu gua kasih perusahaan nggak mau, gua kasih perusahaan, gua kasih fasilitas, lu nggak mau. Kenapa? Biarlah gua hidup di dunia ini dengan peran gua seperti itu sebagai gojek. Ya percuma ijazah sarjana lu. Nggak usah, sarjana itu cuma identitas di dunia. Susah berat belum?
Emang lu ditanya di akhirat nanti jasa sarjana. Jadi susah dong lo untuk majunya. Terus pendapat lo tentang dukun gimana? Lo percaya nggak sama dukun? Dukun itu ada. Hal yang goib itu di ajaran agama Islam itu harus wajib percaya hal yang goib. Tapi untuk kita mengarah kita perdukunan, kalau bisa jangan. Praktek perdukunan kalau bisa jangan. Emang kenapa? Nggak bisa, itu dilarang agama. Waktu zaman jahiliyah dulu, kenapa agama itu diturunkan oleh Allah di Jazirah Arab? Karena pada waktu itu tingkat mistik perdukunan itu, kebodohan itu terlalu merajalela. Jadi Allah turunkan Rasulnya. Berarti menurut lu orang-orang yang berjalan di jalan perdukunan bodoh gitu? Ya iya, sama aja lu balik lagi ke jalan jahiliyah dong. Agama udah diturunin. Oh gitu? Buat cari jalan yang benar, lu malah lari ke dukun. Gimana sih? Ya tapi kan dukun yang sekarang modern, udah dimasukin. Tetap aja dari zaman Kibenen Nabi Adam sampai hari kiamat, namanya dukun ya tetap dukun. Lu mau pakai alibi apa tetap dukun. Udah. Adek gue tuh lulusan mercubuana. Kan laki-laki Iya. harus punya prinsip hidup. Prinsip itu kalau bisa jangan ternodai dengan pandangan orang. Jadi saya udah beberapa kali juga menawarkan beliau ya untuk menjalankan perusahaan saya, kan ada beberapa perusahaan, ada 8 perusahaan saya, PT semua. Bahkan saya ini udah memberikan mobil operasional sama beliau, lagi-lagi dipulangin. Serius, Pak? Iya, pulangin. Dan ibu saya itu memberikan, kan kita semua anak nih dapat warisan ya. Saya dapat warisan gitu kan, yang nilainya lumayan lah, miliaran juga kan gitu. Wah. Akhirnya saya dikasih oleh ibu saya pun nggak mau ditempatin gitu. Dia lebih memilih tinggal di rumah susun. Beberapa kali ibu saya tuh sampai nangis minta ditempatin rumahnya juga. Abang ini seorang sultan. Iya. Keluarga sultan, bukan sultan. Keluarga sultan. Iya. Malu nggak peribahasanya punya adik seperti ini? Besar lagi dengan omongan macam-macam kamu. Jangan minta, jangan ambil masukan dari orang. Apa? Orang mancing kamu lagi itu, biar kamu marah. Harusnya tadi buka omongan orang itu, biar mama tahu. Otak kita tuh harus jalan, Daus. Mama biar begini juga ngerti. Ya nanti besok saya minta maaf. Hari Senin Bilang aja. saya ke Mahkamah Agung minta maaf, Pak. Pokoknya saya ikutin kata mama. Ya iyalah. Mana ada mama mau jerumusin kamu. Iya, siap. Gak mau jerumusin kamu. Yang bilang salah, yang udah bilang salah kan orang sedih. Oke pemirsa, nih udah lama gue nggak tes tenaga dalam ya. Tapi jangan dicoba di rumah ya. Ini hanya profesional aja yang bisa melakukan ini. Lihat ya, tenaga dalam itu ada. Ada kan? Karena izin dan masuk dari pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah dan Rasulullah, kafir saya. Saya akan menjadi orang kafir. Ya. Walaupun basic saya di bela diri. Saya taekwondo, boxer, dan pencak silat.
ada tamu kita yang lainnya, silakan langsung duduk saja. Ya, boleh dikenalkan barangkali ini siapa? Kalau ini hadir, boleh Mas Firdaus yang memperkenalkan. Ini Mas Gus Irfan, beliau ini spesialis hikmah ya, membahas masalah hikmah. Beliau ini dari warga NU, warganya warga NU. Nah, kalau ini Mas Wawan, beliau ini yang viral kemarin menghidupkan orang mati. Orang udah meninggal di Iran, dari jauh dihidupkan lagi, udah 3 hari meninggal. Ini dengan pengobatan alternatif. Oke, bahwa mengenal sosok-sosok ini tergabung dalam komunitas paranormal, ya, paranormal yang didampingi oleh Mas ya, Firdaus. dampingi oleh saya sebagai lawyernya gitu. Oke. Itu Gus. Oh gitu. Lantas bagaimana kalau seandainya saya ini udah beberapa kali lihat jin? Makanya. Nih, kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu kawin sama jin? Iya, nikah sama jin kakek saya. Kakek lu beneran? Demi Allah. Berarti pernah lihat jin dong? Gue pernah lihat jin. Demi Allah, demi Rasul. Baru-baru ini gue pernah lihat jin. Setan kuntilanak gue pernah lihat. Gue sering lihat. Film. Dan saya sekarang ini menjabat sebagai Presiden Artis. Presiden Artis Republik Indonesia. Boleh dicatat di Kemenkumham. Ya, boleh dicatat di Kemenkumham. Ferrari. Saya presidennya. Dan saya juga Ketua Satgas Anti Narkoba Nasional SANS. Di bawah naungan Yayasan Mutiara Taufik Firdaus. Silakan tanya ke Mensos. Boleh Mas Firdaus yang memperkenalkan. Ini Mas Gus Irfan, Ya. beliau ini spesialis hikmah ya, membahas masalah hikmah. Beliau ini dari warga NU, warganya warga NU. Nah, kalau ini Mas Wawan, beliau ini yang viral kemarin menghidupkan orang mati. Orang udah meninggal di Iran, dari jauh dihidupkan lagi, udah 3 hari meninggal. Ini dengan pengobatan alternatif. Oke, bahwa mengenal sosok-sosok ini tergabung dalam komunitas paranormal, ya, paranormal yang didampingi oleh Mas ya, Firdaus. dampingi oleh saya sebagai lawyernya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjelaskan secara detail terhadap masyarakat bahwa apa yang diajukan oleh pengacara internasional untuk mencabut berita acara sumpah saya itu tidak bisa. Ini penjelasan dari Mahkamah Agung. Dan memang tidak bisa. Ya, menurut, ya ini konstruksi hukum ya, ini menurut hukum tata negara. Mana bisa pengacara yang bersumpah kepada Allah SWT yang dilegalkan negara mau dicabut sembarangan. Banyak pengacara yang udah dipenjara saja karena kasus-kasus mencuri uang negara dan lain masih bisa jadi pengacara. Bagaimana itu pelajaran hukumnya itu si pengacara internasional? Optimis gitu loh Bang. Kan saya sudah mengajukan surat keberatan atas pemberhentian sepihak ya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap saya melalui PT Banten kan gitu. Jadi saya akan mengajukan surat itu dan dasar surat itulah saya mengajukan keberatan kalau saya dilarang untuk beracara untuk membela klien saya. Iya Gitu. betul. Kan saya membantah, saya anggap surat pemberhentian saya itu tidak sah kan gitu karena dengan cacat administrasi. Gitu. Jadi artinya saya besok akan tetap bersidang, saya bawa toga, saya bawa surat saya kepada Mahkamah Agung, ya surat saya kepada Pengadilan Negeri ya Negeri Jakarta Utara, lalu saya bawa kartu anggota saya yang baru di Ferrari WPI. Itu. Iya. Saya tetap pernah mimpi nggak punya harta ratusan miliar sekarang? Hah? Nggak pernah mimpi? Kita sih pernah mimpi punya harta banyak gitu sampai ratusan miliar gitu, tapi kita nggak publikasikan karena itu kan pembodohan, itu kan cuma mimpi. Nggak kayak bapak yang bilangnya punya gunung, yang bilangnya sultan, yang bilangnya apa segala macem. Jangan-jangan bapaknya mimpi juga kali ya? Mimpi nggak tuh pak? Coba dicek dulu betul apa enggak. Mimpi kali. Nggak mungkin deh kalau nggak mimpi. Bapak aja orang dipecat jadi pengacara aja nangis-nangis. Kalau misalkan orang kaya, sultan, dipecat jadi pengacara itu nggak akan nangis-nangis pak. Karena uangnya banyak. Tujuan jadi pengacara apa? Uang kan? Bapak cari uang kan? Masa sultan masih cari uang? Masalah gunung udah clear ya. Gunung 2 lu mau gue ceritain nggak Gunung 2? Hah? Gue suka sama Gunung 2. Kenapa? Tiap pagi gue pasti nyusu di Gunung 2. Gue nyusunya pagi siang malam. Gue nggak mau nyusu dari kaleng, nyusu langsung yang dari Gunung 2. Bang, ya. Kita bicara kayak apa? Ya. Cara hah? Nggak usah. Dengan gaya cincin, atau sendiri dengan gaya cincin, atau gaya dengan gunung. Gini loh.
kan gini, kita juga nggak bisa nyalain Bang Hotman. Bang Hotman ini kan dia lagi membranding diri dia biar dia laku sebagai pengacara gitu loh. Kalau dia nggak branding diri dia nggak bakal laku jadi pengacara gitu loh. Walaupun dia paksain entah Lamborghini-nya kredit, ya kan, entah berliannya dia cicil kan gitu. Yang penting dia punya penampilan yang eksklusif, dipandang hebat gitu loh. Atau dia beli cash kan, itu mana tahu kan gitu. Artinya kita biarkan aja Bang Hotman begitu. Itu urusan pribadi dia. Dan sekarang gue saling saut-saut dengan Bang Hotman. Bukan gue mengejek dia, tapi gue lagi pegang kuasa. Ya inilah cara kami bekerja. Gitu. Itu bedanya Bang Hotman sama Firdaus. Perbedaan dengan kalau Bang Hotman ngomongnya kan masih ngaco masalah hukum, ya kan. Kalau debat sama gue pasti kalah kan gitu. Bedanya sama gue kalah pinter aja kalau masalah hukum. Tapi kalau masalah brainwash apa segala, dia lebih lumayan lah di bawah, di atas gue dikit gitu. Tapi kalau masalah otak jagoan gue, pinteran gue kalau masalah hukum, bicara masalah hukum. Makanya gue minta TV, debatlah gue sama Hotman gitu loh. Kasih materi hukumnya apa gitu. Dia suruh debat sama gue gitu. Itu aja kalau menguji cara orang, ya itu dengan cara itu. Adakan debat publik, ya gua sama Hotman khusus kasih pertanyaan yang susah di bidang hukum, ya di situ bisa lihat kualitas gua sama Hotman. Makanya karena gua pernah dengar kata Rocky Gerung, otak Hotman Paris berliannya lebih berkilau daripada otaknya, kata si Rocky Gerung. Ya, jadi tetapi kita nggak boleh juga nyepelin Bang Hotman gitu loh. Kenapa? Karena terbukti di antara semua pengacara ini, di antara semua orang-orang yang ngata-ngatain termasuk Rocky Gerung, yang kaya Bang Hotman gitu loh. Jadi artinya kepintaran Bang Hotman itu tidak bisa diukur oleh orang. Apalagi orang bilang bodoh-bodoh nggak boleh. Karena Hotman Paris secara de facto dan de jure dia udah kaya. Gitu loh. Dan pengacara yang menjadi barometer pengacara-pengacara yang ingin sukses, ya Bang Hotman. Gitu. Jadi kalau ada Rocky Gerung bilang, kalau dari segi keilmuan ya, Rocky Gerung bilang berlian Hotman lebih berkilau daripada isi otaknya. Rocky Gerung nggak melihat pintarnya dari mana. Kalau Rocky Gerung kan hanya berani ngoceh doang, pinter ngoceh, ngerti nggak? Kalau Bang Hotman kan pinter nyari duit. Tergantung orang, tinggal milih. Mau pinter kayak Rocky Gerung hidupnya sederhana aja nggak punya istri, atau milih mau seperti Bang Hotman pinter banyak duit dan banyak dikelilingin cewek. Kan tinggal dua pilihan. Hah? Lo mau pilih Rocky Gerung, pinter tapi nggak punya istri, ya kan? Hartanya kalah dari Bang Hotman. Atau lo mau pilih Bang Hotman, ya kan? Yang kata Rocky Gerung masalah keilmuannya kurang, tetapi dia pintar nyari duit. Gitu loh. Kan pintar ini bisa dilihat dari segala hal. Kalau Rocky Gerung mengukur kualitas Bang Hotman, lalu merendahkan Bang Hotman, nggak bisa juga. Buktinya Rocky Gerung nyari ceweknya susah. Sampai sekarang kalah sama Hotman Paris. Gitu loh. Ya, boleh bisa diakui sekarang secara de facto, orang paling ganteng di dunia adalah Hotman Paris sekarang. Benar, sekarang ini orang paling ganteng di dunia tuh Hotman Paris. Gak ada yang lainnya, mau hidungnya mancung kayak betet tetep kalah. Nah, Hotman Paris terbukti orang dia di setiap jalan cewek semua ngelilingin dia. Walaupun kata orang Hotman Paris gak begitu ganteng, tapi menurut gue paling ganteng sedunia sekarang. Gue aja kalah. Kenapa? Terbukti Pak, kita bicara realistis aja Pak. Hotman Paris dikelilingin cewek. Bicara kaya, Hotman Paris punya penilaian dari orang, dari masyarakat luas gitu loh. Paham nggak? Tapi kalau seandainya Bang Hotman dibilang bodoh juga enggak. Tapi kalau kalah pinter sama gue bener, kalah pinter. Ya karena saya bukan sampah. Saya adalah mutiara yang diperebutkan oleh banyak organisasi. Dan yang berbicara kepada ketua umum saya adalah sampah. Termasuk ketua umum yang sampah itu. Sampaikan kepada mereka. Mereka adalah sampah. Karena mereka kalau dibuang pasti akan dibuang oleh orang. Kalau saya jatuh dan saya tercebur di lumpur, saya akan dipungut oleh orang dan jadi bersihkan menjadi berlian lagi. Karena saya berlian. Ya. Dan hari ini saya ditawari menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung, hakim ad hoc perdata. Saya tolak. Kenapa? Karena saya nggak mau bersama-sama orang-orang yang berkolaborasi dengan kejahatan. Kecuali negaranya benar-benar membersihkan, ya, lembaga institusi dari penjajah dan penjahat. Baru saya mau. Hotman Paris, kau jangan banyak piknik. Kutantang kau debat di TV. Dari mana dasarnya kau bilang aku nggak boleh bersidang di seluruh Indonesia? Jangan fitnah, ya. Jangan fitnah Hotman Paris. Ya. Bola ini dibasamu terus. Pasok may ibu ya bang. Nung may ilaw po bus. Saya kangkung bitter. Pasok may nasa urusan mo lugar yang diurusi. Ang mampu ro. Nung may ilaw ba may mang mampu. Ang mampu ba sudah mendukung. Kuno na rin ganito.
sembra qua produzione e le specie manca pasang pebel dan saya masuk kita cara kita pembubaran panitia. Salam dari kita apa adanya, bukan apanya ada. Oke, Horas. Terima kasih banyak. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SMH CPLS CLCC. Oke teman-teman, kita baca daripada penjelasan saudara Oyobo Firdaus yang dibacakan oleh para netizen. Satu persatu kita bacakan ya. Dr. Kausa Firdaus Oyobo SHMH PDKT CLBK STNK BBKB CRF PCX NMAX. Luar biasa gelarnya guys. Nanti akan ditayangkan lagi CRF sama NMAX yang terbaru ya. Dr. Firdaus CLBK NMAX sama PCX. Lah, kontrakan gue udah bejibun, kosan gue udah banyak. Kosan gue udah 58 pintu, ngapain pusing? Bisa jadi, bisa syuting juga bang? Lah, bisa syuting, main film juga bisa. Bikin lagu bisa, apa sih yang gak bisa dari gue? Nggak ngaruh, Hotman, lu mau jatuhin gue kayak apa, nggak ngaruh. Kan gue bilang nggak ngaruh, walaupun lu pakai duit triplek, tebel triplek, nggak ngaruh. Yang penting ini man, Hotman deh. Man, lu pengajar senior internasional, nih. Kalah lu hari ini sama gue. Gunung yang saya miliki. Pesan untuk Hotman Paris, pengacara bling-bling yang cincinnya segede batu akik saya. Ya. Pesan untuk Hotman Paris ya. Tolong jangan ikut campur di urusan Novi. Nggak usah ikut berstatement. Karena Novi sudah punya pengacara. Ini urusan saya sebagai kuasa hukum Novi. Jangan Anda melebar-lebarkan urusan ini dengan konflik internal Anda dengan Alvin Lim. Ya. Anda jangan bergelimangan pansos. Ya. Di perkara orang, Anda cari aja perkara lain. Dan Anda akan ketemu saya di perkara Rasman Arif Nasution. Jadi Anda nggak perlu lagi cari panggung ya. Tunggu panggung berikutnya dengan saya. Ini pesan keras saya dengan Hotman Paris, selalu ikut campur dengan perkara orang. Ya, Anda sudah terkenal, Anda sudah kaya, kita udah tahu. Nggak usah dipromoin terus. Bosan dengarnya. Ya Hotman Paris, ini peringatan saya dari pengacara Cowboy. Dan Anda head to head dengan saya pada perkara Rasman Arif Nasution. Itu aja. Dan Anda kemarin sudah gagal ya memenjarakan Rasman Arif Nasution. Jadi itu nggak usah banyak ngoceh. Ya, Hotman Paris. Malah saya naik ke bangku sampai saat sekarang. Saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Hotman Paris itu gak ada apa-apanya sama saya. Kecil sama saya. Ya, bagaikan bumi dan langit. Kecil bagi saya tuh Hotman Paris. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana Hotman Paris? Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien. Jadi nggak usah kalian eluk-elukan Hotman Paris. Hari ini terbukti Hotman Paris mulai dari persidangan keempat dia kabur dari pengadilan, teriak-teriak pakai handphone, telepon sana, telepon sini, minta SK saya dicabut. Tapi kecil dia. Kau belajar ilmu hukum. Hah? Teriak-teriak bagaikan anak bebek yang mencari induknya, mencari perlindungan. Nggak usah suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris. Ya, doktornya dari mana dia? Bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Suruh debat dengan saya di TV. Semua buka pasal-pasal. Hotman Paris, kau jangan banyak pikir. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Yeah. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Para Sultan. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Para Sultan di Dompuk, PT Onto. Ya,
2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompuk, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Gitu. Boleh kita buka-bukaan, nggak apa-apa. TV melihat nggak apa-apa. Hotman suruh buka sertifikatnya mana? Saya juga punya surat sertifikat. Ya, dan surat-surat dokumen lainnya. Suruh buka aja, ditonton sama TV. Kita hitung aset saya berapa, aset dia berapa. Kalau dia mau sombong, berlian saya punya berlian, ini berlian saya. Kita punya berlian, semua pada punya berlian, gitu. Apa yang dibanggakan dari berlian? Gitu. Sekarang kalau Hotman Paris itu kaya, ya dia melecehkan saya. Suruh jual dong itu Lamborghini-nya, bagi-bagi rumah kayak saya kan. Saya ini karyawan saya bagi rumah semua. 500 jutaan rumahnya tuh bisa. Gua punya gunung, Pak. Gua punya gunung, Pak. Serius di dekat Jakarta, gua punya gunung. Boleh disurvei bareng-bareng. Ada gunung gue. Kalau lu tahu gunung berapa ribu hektar ya kan? Iya. Atas nama gua Pak gunungnya. Gunung apa? Iya. Hah? Gunung asli gunung di Parung. Itu gunungnya Bang Firdaus? Iya gunung gua. Apa nama gunung? Yang lagi gue proses. Itu lagi diproses atau? Ya lagi diproses sama gue. Karena urusannya dengan PTPN kan. PTPN gue suruh mundur karena dia nggak ada surat. Gue ada dari ahli waris. Gitu loh. Jadi ahli waris ngasih gue tuh 4.000 hektar. Gitu loh. Semeternya di situ 5 jutaan, minimal 2 juta. Lu hitung sendiri deh, Dr. Richard Lee. Kalau gue beli Lamborghini serau kali. Gitu. Namanya gunung apa, Bang? Namanya Gunung Parung. Gunung Parung. Iya. Itu punya Bang Firdaus. Iya, dari mulai Atang Sanjaya sampai ke itu semua tanah klien gue tuh. Semuanya. Ini lagi diurus sama kita. Oke. Tanah semua itu. Tanah semuanya. Dasarnya Fairpond. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Iya, Gunung Parasultan di Dompuk, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompuk. Kalau saya sebagai ketua umum partai politik, maka Rasman dan Firdaus saya usulkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dua orang ini adalah aset bangsa. Dua-duanya punya temperamental tinggi. Dua-duanya kalau ngomong sama berapi-api. Dan dua-duanya sama-sama ndak punya malu. Kalau dia jadi presiden, Rasman ikut sidang Dewan Keamanan PBB, maka presiden-presiden lain itu akan bisa dibentak-bentak oleh dia. Kalau presiden-presiden lain tidak menuruti kemauan Indonesia, maka
meja akan digebrak. Saya yakin yang namanya negara-negara lain akan tunduk pada Indonesia. Kalau Wakil Presiden Firdaus mimpin rapat kabinet, ada menteri yang balelo, ada menteri yang tidak mengikuti kemauan presiden, wah, Wakil Presiden bisa naik meja, bisa memarahi, menunjuk-nunjuk itu menteri, siapa-siapa menteri yang balelo. Gua punya gunung. Gua punya gunung, Pak. Serius, di dekat Jakarta, gua punya gunung. Boleh disurvei bareng-bareng. Ada gunung gue. Kalau lu tahu gunung berapa ribu hektar ya kan? Iya. Atas nama gua, Pak, gunungnya. Iya. Hah? Gunung asli, gunung di Parung. Itu gunungnya Bang Firdaus? Iya, gunung gua. Apa nama gunung? Yang lagi gue proses. Itu lagi diproses atau? Ya lagi diproses sama gue. Karena urusannya dengan PTPN kan. PTPN gue suruh mundur karena dia nggak ada surat. Gue ada dari ahli waris. Gitu loh. Jadi ahli waris ngasih gue tuh 4.000 hektar. Gitu loh. Semeternya di situ 5 jutaan, minimal 2 juta. Lu hitung sendiri deh, Dr. Richard Lee. Kalau gue beli Lamborghini serau kali. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabatku sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.